Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Di tengah pandemi yang sudah semakin menurun nih jumlah positifnya, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai simulasi cicil emas dari Bank Syariah Indonesia. Kebetulan saya baru dapat kiriman flyer nih dari Mbak Yeni Susanti dari BSI cabang Jakarta Cikini 1. Nah, saya pengen bahas ini sebentar sama teman-teman. Mungkin ya kita lihat lah ya, kita cicilannya jadi berapa sih, dan kira-kira untuk perencanaan keuangan atau kebutuhan teman-teman pembelian emas ini gimana nih dengan metode cicilan ya. Saya kebetulan udah buat Excel ya. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini Excelnya adalah berbasis data tanggal 25 Oktober ya. Harga belinya ini yang di kolom B ya, untuk gram masih 250, 200, 150, 150, 25, 110 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni di flyernya ya. Oke, di tanggal 25 Oktober harga belinya sekian nih. Untuk yang 250 ya, kita lihat kan 250 gram dulu deh. Harga beli 218 juta, uang mukanya 68 juta, maka pembiayaannya adalah 150 juta rupiah. Nah, kemudian ada administrasi nih. Biaya administrasi ini kalau nggak salah tadi 1% dari pokok pembiayaan, tapi kata Mbak ini sedang diskon nih. Mudah-mudahan diskonnya masih ada ya teman-teman, kalau mau menghubungi silakan. Nah, ini untuk tenornya masing-masing 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 dan 60. Ini cicilan per bulannya. Ya. Nah, kita coba main di kolom K ini ya. Nah, ini dia. Total cicilan. Jadi kalau dengan harga beli awalnya adalah 218 juta dan dengan uang muka 68.900.000, pembiayaan 150 juta, cicilan per bulan ini, maka selama 12 bulan kali 13 juta kita sebenarnya membayar sebanyak 157 juta rupiah. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau kita gabungkan dengan uang muka yang sudah kita bayarkan plus administrasi, maka cash out kita sebenarnya adalah 227 juta teman-teman ya. 68 tambah administrasi dan kemudian tambah total cicilan, cash out kita sebenarnya adalah 227 juta rupiah. Nah, selisihnya dengan harga beli sebenarnya berapa nih? 8.600.000 rupiah, atau selisih sekitar 3,9%. Kalau yang 24 bulan selisihnya sekitar 7,3 dan seterusnya ya, 3,9, 7,3, 10, 14, lalu 18%. Makin lama temponya ya, tenornya, maka selisihnya semakin besar ya. Sama ya, untuk yang 200 gram pun demikian, 4,6, 8, 12, 16, 21. Kalau yang 10 gram gimana teman-teman ya? Pertama selisihnya setahun hanya 423.000 ya, 4,8%. Kalau yang 60 bulan 21,4% ya. Ini selisihnya teman-teman ya, sekitar inilah kurang lebih yang perbedaan antara kalau kita beli cash tunai ya dengan kalau kita cicil ya. Total ini dari total cash out ya. Kalau teman-teman ada pelunasan dipercepat, menurut BSI katanya sih marginnya nanti nggak dihitung semua sisanya, jadi nggak ada semacam denda pelunasan dipercepat tuh nggak ada. Jadi teman-teman bisa hubungi Mbak Yeni nanti. Nah, kalau ini udah ya, tadi kita udah tahu nih kalau beli cicil dengan cash tentu ya harganya lebih mahal yang kalau cicil ya, selisihnya ini. Nah, kalau kita lihat buybacknya gimana nih? Nah, untuk buyback kelewatan. Nah, ini dia. Buybacknya per 25 Oktober kemarin per gramnya adalah 816.000. Jadi kalau 250 gram 204 juta.
Kalau 200 gram 163, lalu seterusnya sampai 10 gram 8.160. Nah, selisih dengan buyback berapa nih? Ini selisihnya kalau kita harga beli cash ya. Kalau beli cash 218 juta, selisihnya dengan 204 juta adalah 14.955 atau sekitar 7,3%. Ya, kalau yang 10 gram 8,14%, ya. Lebih besar nih selisihnya kalau yang 10 gram dibandingkan dengan yang 250 gram ya. Ini 7,3%, kalau yang ini bisa sampai 8%, ya 1% lah selisihnya sekitar. Nah, tapi kita kan jangan lupa tadi kita kan belinya dengan metode cicilan ya. Dengan metode cicilan ini harganya lebih tinggi. Tadi kalau cash itu 218, kalau dengan cicilan ini sampai dengan 227 juta. Nah, selisihnya berapa nih? Bukan lagi 14 juta teman-teman, tapi selisihnya menjadi 23 juta setengah. Ya, ini di kolom. Nah, teman-teman yang akan mengambil cicilan emas ya bisa lihat di kolom ini ya. Kalau ambil cicilan 10 gram tadinya buybacknya itu selisihnya 664.000, tapi kalau kita mengeluarkan uangnya kan sampai dengan 9.200.000 ya, selisihnya adalah 1.080.000 atau 11,8%. Ya, tadinya hanya 8% maka menjadi 11. Tadinya selisih 8% menjadi 23%. Nah, ini lebih tinggi ya, karena kita tentu saja kita membelinya dengan metode cicilan yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian cash. Nah, dampaknya apa nih? Kan kita oke lah udah misalnya memutuskan untuk membeli dengan cicilan. Lalu kalau kita kaitkan dengan perencanaan keuangan bahwa kita membeli emas ini adalah untuk memenuhi tujuan keuangan ya, misalnya untuk dana pensiun gitu. Udah kita ambil yang masih lama nih, 5 tahun lagi gitu. Selisihnya 21%. Nah, kita berharap tentunya kita menjualnya sudah dengan posisi keuntungan. Nah, namanya investasi, pengen dijual untung lah ya, dieksekusi dengan nilai yang sudah meningkat. Nah, kalau nilainya ini selisihnya ada 21%, nah, untuk mencapai BEP atau impas kembali ya, dengan harga beli kita ini butuh naik 27% teman-teman ya. Kalau tadinya selisihnya atau kita anggap ini turun ya, nilainya kan langsung turun 10%. Kalau nilainya turun 10%, maka supaya break even point lagi, impas lagi, itu harus naik 12% ya. Nah, dari sini dari buyback original ya. Ya. Tadinya kita beli dengan kita jual dengan harga 163 juta ya, misalnya yang 200 gram. Maka supaya nilainya ini sudah akan kembali lagi menjadi 163 juta, maka butuh naik sampai dengan 12% lagi ya. Ini sama 12%. Kalau yang cicilan paling lama yang 5 tahun butuh naik hingga 31%. 30%. Jadi teman-teman harus, ibarat kata harus menunggu sampai emas itu naik 30% lagi, baru ini sebanding dengan apa yang sudah kita keluarkan. Ya, jadi mungkin masih agak bingung, mungkin saya coba ulangi lagi ya. Jadi tadinya kita beli, kalau buyback itu hanya 204 juta rupiah. Tapi karena kita membelinya dengan metode cicilan, harga belinya kan otomatis lebih tinggi nih, 227 juta. Nah, selisihnya dengan dengan buyback yang 204 juta adalah sebesar 23 juta rupiah atau sekitar 10%. Nah, kalau teman-teman nanti akan menjual supaya nanti harganya sudah impas dengan 227 juta, maka ini harus nunggu emasnya naik 12% ya. Supaya apa yang sudah kita keluarkan uangnya sebesar ini di kolom L ini sudah kembali emasnya seharga ini lagi. Jadi harus nunggu naik 12%. Nah, kapan? Kalau tadi kita ngomong untuk dana pensiun masih 5 tahun lagi misalnya ya. Ini pada tahun keberapa sih kita akan menikmati impasnya harga emas tersebut?
Nah, kalau dengan asumsi kenaikan emas 9%, ini baru imbas di tahun ketiga. Ya. Kalau 10% naiknya emas, sama di tahun ketiga juga, cuman nilainya lebih tinggi nih. Tadinya 264, tapi di tahun ketiga sudah menjadi 271 juta. Kita coba mungkin lihat mana yang lebih cepat ini perhitungannya. Tadi ini di misalnya 9% ya. Nah ini untuk yang 150 gram tenor 60 bulan kan dia harus naik 30% teman-teman supaya impas dengan harga beli kita. Kalau dengan asumsi kenaikan emas 9%, maka butuh sampai tahun keempat baru dia impas ya. Tapi kalau kita asumsikan kenaikan harga emas 10% atau 10,84% sih tepatnya. Nah, tahun ketiga dia sudah impas. Sudah BEP ya. 159 banding 162. Tadi kita keluarkan uang 159 juta rupiah. Tahun ketiga nih mudah-mudahan dengan asumsi kenaikan emas 10% per tahun maka sudah sama harganya. Ya. Artinya kalau kita jual di tahun keempat ya kita sudah dapat untung. Tahun kelima sudah untung lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi oke, mungkin teman-teman nggak terlalu atau mungkin jarang lah memikirkan kapan ini ya akan menjual kembali. Yang jelas kalau berinvestasi di emas ini kebanyakan memang lebih cocok untuk medium, menengah hingga panjang. Jadi tidak cocok untuk jangka pendek. Apalagi kalau Anda membelinya dengan metode cicilan. Kalau Anda beli cash, mungkin bisa aja Anda beli tahun ini, Anda jual tahun depan kalau harganya memang naik 10% lebih. Tapi kalau Anda belinya dengan metode cicilan, maka Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan eksekusi atas aset Anda. Perhitungan dengan baik, berapa sih sebenarnya total cash out yang sudah teman-teman keluarin. Kan pasti nggak sama dengan harga cash, dengan harga cicilan. Ya. Kalau di sini kita lihat cash nilai 218, kalau langsung dijual 204, ya selisihnya 7,3%. Tapi kalau teman-teman membelinya dengan metode cicilan, selisihnya menjadi 10,4%. Kalau Anda jual di tahun pertama, masih lihat nih, masih tanda kutip rugi 3 juta rupiah harganya ya. Tapi kalau Anda jual di tahun kedua, ini sudah lumayan nih, udah ada selisih harga ya. Oke, kembali lagi. Jadi sebenarnya bukan lebih baik mana nih antara membeli cash atau cicilan. Kembali kepada kemampuan dan kebutuhan teman-teman ya. Kalau mampu membeli cash, tentu saja lebih baik silakan beli cash. Tapi jangan lupa bahwa teman-teman mungkin punya tujuan-tujuan keuangan yang lain. Jadi apakah pengaturan cash flow-nya akan semua langsung dibelikan di emas ya? Atau kalau teman-teman punya tujuan keuangan lain yang harus dipenuhi, bisa jadi dalam tahun ini teman-teman cicil hanya 619 untuk yang 10 gram, lalu sisanya sebesar 8 juta bisa teman-teman gunakan untuk keperluan tujuan keuangan yang lain ya. Teman-teman misalnya punya uang 20 juta, apakah akan langsung dibelikan emas 25 gram? Misalnya ternyata punya tujuan keuangan lain, bisa jadi teman-teman oke, uang mukanya aku masukkan 10 juta, lalu cicilannya nanti bisa ambil yang lebih ringan dari 1,5 juta. Jadi macam-macam, akan sangat tergantung dari kebutuhan dan tujuan keuangan teman-teman semua. Anyway, jadi bagaimana pertimbangan apakah teman-teman akan membeli emas dengan cicilan atau tunai, selalu kaitkan dengan kondisi cash flow teman-teman. Kalau tidak sanggup untuk membayar cicilan ini, sebaiknya jangan mencicil emas ya. Ketahui dulu debt service ratio teman-teman ya. Jumlah cicilan ini sampai dengan 35% nggak dari penghasilan bulanan teman-teman. Kalau lebih, sebaiknya teman-teman menunda mengambil cicilan emas. Atau kalau bisa, kalau misal masih pengen nyicil, maka uang mukanya harus diperbesar ya. Ini strategi-strategi teman-teman dalam mengambil cicilan emas. Ada juga yang kondisi yang orang yang tidak bisa ini mau membeli tunai 100 gram 87 juta
Tapi mau nabung 87 juta nggak sampai-sampai, nggak bisa. Ada kekumpul 30, kepake lagi uangnya. Kekumpul 40, kepake lagi uangnya. Ya, akhirnya dengan mengambil metode cicilan mas ini bisa menjadi salah satu solusinya. Tapi dengan catatan tadi ya, debt service ratio dan juga dana darurat paling tidak sudah harus punya dengan baik. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman bisa lihat di cicilan ini harga per 25 Oktober ya. Kalau di Excel saya juga tadi ini per 25 Oktober. Silakan kalau ada yang mau file ini, silakan DM aja ke IG saya, nanti saya kirim ya. Dan kalau ada yang mau ngambil cicilan mas ini, silakan hubungi Mbak Yeni Susanti. Oh ya, by the way saya bukan orang BSI, cuman kebetulan dapat tawaran ini aja dari BSI. Jadi ini yang saya bahas. Ini semua hanya untuk edukasi semata, ya. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan silakan kalau ada diskusi, siapa tahu saya ada salah kata, salah ucap, salah data, silakan di komen, dikritik, dan nanti kita coba perbaiki lagi di kemudian hari. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.